Kenapa kamu bisa mengabaikan kebutuhan kamu sendiri, tapi kamu bisa mengedepankan kebutuhan orang lain? Biasanya Contoh penyebabnya apa kalau kayak gitu? Nah, biasa layer awalnya nih kalau kayak gitu. Soalnya mereka lebih butuh. Betul, tapi kalau lu sakit lu gak punya duit. Buka conversation, sayang kita ketemu marriage counselor itu kan udah susah banget. Biasanya orang mulainya kayak apa? Mulai dari apa yang ada. Itu yang aku bilang kayak oke, gue sebagai psikolog gue akan taruh nih idealnya di sini. Ya udah, mulai dari apa yang bisa. Suami gue nggak mau mbak, atau istri gue nggak mau, atau cewek gue nggak mau. Jadi kita berangkat aja duluan sendiri. Lu jalan aja sendiri. Oke. So rasa ini sangat mempengaruhi keputusan. Jadi kayak oke, gue mau beli kopi rasanya 160.000 gitu ya. Aduh, kopi 160.000. Gue kopi seduh aja bagaimana itu yang itu ya. Tapi training 200 juta. Check out. Halo semuanya, saya Liguina Hananto, nyonya rumah di acara ini. Kami mau menemani kalian untuk belajar segala yang finansial, nggak pakai ribet. Ingat ya, kita semua mau belajar finansial bareng semua. Tamu pertama aku adalah Audrey Susanto. Hai. Panjang ya gelarnya apa? MPSI, MSCPSI, SMEMM, terus belakangnya nama partai selanjutnya. Wow, enggak ya. Audrey ini adalah psikolog klinis, bersertifikat dan berlisensi, bener ya? Betul. Dan sering banget ngobrolin tentang hal-hal yang berhubungan sama psikologi dan finansial. Betul. Bener kan? Betul. Domisili di mana? Belanda. Jadi kalau kalian mau belajar kabur aja dulu juga bisa sama dia. Bisa. Tapi aku udah bikin setup supaya dana pensiun dia di Indonesia kok, gitu kan Od? Wow, udah dihitungin sih dalam IDR ya kan. Nah, Audrey boleh ceritain nggak gimana sih awalnya tertarik banget ngomongin trauma finansial? Karena awalnya tuh aku ngikutin Audrey banyak ngomongin tentang finansial, terus masuk ke parenting, masuknya gitu kebanyakan kan, tentang bagaimana hubungan relasi anak sama orang tua, yang ternyata akhirnya mau nggak mau harus nyerempet finansial dan berhubungan sama trauma finansial. Itu awalnya gimana sih sampai akhirnya banyak banget konten finansial yang menurut gue nyambung banget antara finansial sama psikologi? Karena kalau kita ngomongin tentang psikologi ya, kita ngomongin tuh tentang kehidupan kita sehari-hari. Jadi ini mungkin aku share ke teman-temannya di QM Financial. Psikologi itu hubungannya apa sih? Hubungannya selalu dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Jadi kalaupun kita ngelihat ada misalnya kita bilang psychological disorder atau keberbedaan psikologis dibanding norma pada umumnya, itu kita selalu ngelihat dari 3 hal, dengan hubungan dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Nah, dan kalau kita kan nggak pernah sendirian ya. Betul, kecuali Tarzan ya kan gitu. Hidup di tengah hutan pun orang bergerombol kok gitu, nggak mungkin sendirian kan. Betul. Itu cuma di film. Atau berhubungan dengan lingkungan, which is adalah misal binatang, itu tetap akan berhubungan. Ada hubungan psikologis. Betul, tetap. betul. Okay. Awalnya dari situ, kemudian yang menurut aku menarik, tanda-tanda apa sih yang mesti kita lihat, apa ya, kayak red flag-nya gitu kali ya, kalau untuk mengenali bukan mau self diagnose, tapi kan jadi untuk bisa aku tuh selalu percaya orang harus pergi ke psikolog ya. Walaupun akunya juga belum ya. Walaupun akunya juga belum ya. Saya langsung ngeluarin logo gimana? Boleh gak? Boleh ya? Menyaksikan komentar-komentar yang serba pedas di media sosial, kok kayaknya ini kayaknya perlu ke psikolog massal deh gitu ya. Nah, kalau kita mau menyediakan diri untuk pergi ke psikolog kan mesti mengenali diri nih. Apa tanda-tanda yang harus kita pahami? Jadi kita nggak self diagnose kalau kita melihat tanda-tanda itu, oh ini tandanya aku udah harus ke psikolog nih, terutama berhubungan dengan trauma finansial. Nah itu berarti kita mau masuk ini dulu kali ya Mbak, bahwa tadi aku ngomongin kalau kita ngomongin psikologi, kita ngomongin tentang hubungan dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Sekarang kita masuk ke ranah yang sedikit lebih kecil, yang adalah namanya financial psychology. Ini tuh adalah aku tuh dulu tuh nggak suka banget sama angka. Nggak suka tahu bahwa memang segala sesuatu butuh uang. Di sini dua ilmu kita bertemu di tengah-tengah nih ya. Betul gitu, yang kayak aduh ini mesti dihitungin ya. Aduh aku tuh paling males banget sama orang-orang yang perhitungan, kayak misalnya makan tengah gitu kan ya. Terus gitu kayak bagian gue yang ini, bagian gue tuh yang kayak
malas banget sih lo. Kemudian kayak lu tinggal gitu. di Belanda. Iya lagi gitu. Buat teman-teman yang nggak tahu, ada yang namanya Go Dutch di Belanda. Go Dutch itu di seluruh dunia namanya Go Dutch adalah kita makan terus ya udah bagi masing-masing gitu. Dan buat aku tuh dulu kayak kok ribet banget ribet sih gitu yang kayak gitu-gitu. Jadi aku tuh kayak punya antipati lah sebenarnya sama keuangan apa segala macam gitu. Tapi di satu sisi gitu kan ya ngelihat, tapi kita butuh duit gitu untuk berhubungan dengan orang lain, kita butuh duit gitu, kayak duh masuknya dari mana, lalu menemukanlah bahwa perilaku finansial tuh perilaku psikologis juga loh. Kenapa sih aku mau beli satu yang ini dan gak beli sesuatu yang lain? Pengambilan keputusan itu adalah perilaku psikologis. Betul. Jadi kayak kenapa aku beli tas ini dan gak beli tas yang itu? Kenapa ini Oke, obrolan kita gue berdua. harus sekolah lagi kayaknya guys. Gitu kayak kenapa kalau aku disuruh kayak beli tas dong sekian ratus juta misalnya gitu, aku akan mikir kayak aduh butuh nggak ya, ini nggak ya. Tapi kalau training nomor 1 gitu, itu kan ada fungsi psikologisnya yang berbeda. Terus yang kita sering ngobrol adalah gitu yang kayak misalnya ketika Mbak Wina praktek memberikan saran buat orang secara finansial. Aku inget banget ini kata-kata Mbak Wina aja. Finansial tuh gampang, itu ada angkanya. Lo sanggup nggak? Kalau ada duitnya, lo sanggup dan lo bisa, ada hitungannya. Ya udah gitu. Tapi kenapa orang-orang sulit sekali mengambil keputusan-keputusan finansial yang malah nggak sesuai sama angkanya? Itu awalnya yang bikin aku tertarik kepada kenapa sih jadi tertarik sama financial psychology? Karena ternyata ada banyak sekali unsur-unsur psikologis, cara proses berpikirnya kita, emosinya kita yang sangat menentukan keputusan-keputusan kita dalam hidup, termasuk keputusan finansial. Tapi bukankah kita mengambil keputusan finansial itu yang tadi berhubungan sama psikologis kita itu emang setiap hari sehari-hari kan kita lakukan. Yes. Titik apa yang akan membuat kita menyadari bahwa kayaknya nih aku ada trauma finansial sehingga harus pergi ke psikolog. Kembali ke pelajaran pertama yang tadi adalah bagaimana keputusan-keputusan finansial kita yang akhirnya tidak berbuah baik atau jadi disorder. Lihat dampaknya. Betul, dari relasi dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Gitu. Jadi misalnya contohnya, dan kalau kita ngomongin tentang psikologi finansial atau financial trauma, it's not always bad loh. It's not always bad. It's not always bad. Okay. Dengan konteks kayak gini, misalnya aku kemarin sempat bikin konten gitu ya di Instagram, bagaimana kecanduan ngebantu orang lain. Konteksnya ngebantu orang lain, padahal tadi it's aku pikir good. kecanduan itu selalu buruk. Yes, tapi ini kayak kecanduan ngebantu orang lain. Dia jadi kayak ngebantuin adeknya, ngebantuin ponakannya, anak tante uaknya dibantuin semua. Tapi itu dia berhubungan dengan orang lain kan. Psikologi selalu berhubungan dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Dia berhubungan dengan orang lainnya baik, tapi hubungan diri sendiri jadi sulit. Oke. Merana. Simpan untuk dirinya. Betul. Jadi dia nggak punya dana darurat, tapi dia bisa bantuin anak uangnya sekolah ke luar negeri. Well, jadi relasi dengan dirinya sendiri gimana? Nah, konteks financial Itu trauma. dia membutuhkan psikolog untuk Betul, bisa menyadari betul. untuk menolong dirinya karena Betul. dampaknya bagus untuk orang lain tapi ke dirinya enggak gitu. Betul. Nah biasanya kalau kayak gitu kita akan cari nih, kalau ngomongin tentang financial trauma, akan cari kenapa kamu bisa mengabaikan kebutuhan kamu sendiri, tapi kamu bisa mengedepankan kebutuhan orang lain. Biasanya Contoh penyebabnya apa kalau kayak gitu? Nah biasa layer awalnya nih kalau kayak gitu, soalnya mereka lebih butuh. Betul, tapi kalau lu sakit lu gak punya duit, lu juga butuh. Tapi kan aku enggak. Oke, ini kita mulai ngeliat nih, kok ada self neglecting namanya. Ini dari ngobrol gini aja ya, teman-teman bisa lihat kalau ini ilmunya beda banget dan aku nggak sanggup. Ini udah tentang manusianya ya. Yes. Kalau finance tinggal angkanya, duitnya ada apa enggak, Exactly. selesai. Padahal mengambil keputusan tidak berhenti di situ. Exactly gitu. Nah kalau misalnya kayak gitu kita ngeliat, oh iya karena dia lebih butuh. Kedua, karena misalnya layer kedua nih ya, biasa layer ke bawahnya karena aku merasa aku mampu dan berguna ketika aku ngebantu orang lain. Ada hasrat untuk Ada kayak bermanfaat. makasih ya Teh Wina udah Dia ngebantuin menikmati anak aku. itu. Yes, jadi dia butuh orang lain untuk memberikan rasa itu, untuk nge-fulfill bahwa oh yes, I am useful. Oh yes, I am giving something towards other. Jadi ketika rasa itu nggak ada, tension itu nggak ada, dia akan nyari tension itu. Dia akan nyari siapa lagi yang bisa gue bantu supaya gue bisa merasakan oh ini ya dihargai orang, oh ini ya di respect orang gitu. Nyambungnya adalah
bagaimana langkahnya dari seorang psikolog untuk mengajak orang ini bisa sayang sama dirinya sendiri? Nah, kalau dalam financial psychology adalah kalau kita bilang kamu punya kecenderungan yang tidak sehat dalam financial psychology adalah apa yang mungkin teman-teman udah sering dengar Mbak Wina bilang, personal finance adalah relasi lu dengan uang gitu. Nah sekarang financial psychology dan relasi lu dengan uang, dengan relasi lu dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan dijadiin satu. Oke. Jadi ada relasi dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan, ada icing on the cake-nya adalah finance. Nah, finance-nya itu yang biasa kita nggak touch. Lo pergi kerja sama financial planner gitu kan ya. Yang kita touch adalah keputusan finansial lo. Bagaimana rasanya? Misalnya contoh yang kita kelola adalah rasanya misalnya. Oh, gua mau ngasih anaknya ponakan gue. Gue mau ngasih anaknya ponakan gue sekolah gitu kan ya. Oh ya, wah seneng, berapi-api. Nah dari financial planner kasih lihat nih, dana darurat tuh baru ada 2 bulan loh. Nah di situ kita lihat, oke, ini yang mana ya, rasanya gimana. Kita kelola main dengan Jadi bicara rasa. banyak soal rasa yang Betul. dia alami pada saat berhubungan sama si kondisi dan keputusan finansialnya itu. Betul. Ada satu cerita adalah aku menangani seorang klien yang menurut aku ya secara finansial beliau sangat berkecukupan, sangat apa gitu ya. Butuh 3 sesi bersama dengan aku untuk bisa dia beli roti yang harganya di atas 100.000. Butuh 3 sesi untuk bekerja bersama. Untuk mengambil keputusan karena, tapi kalau anaknya yang minta nggak masalah. Nah inilah kenapa dimana akhirnya aku masuk ke financial psychology awalnya dari So psikolog. interesting ya, cara mengambil keputusan yang jomplang banget hanya untuk sepotong roti. Betul, dan nggak bikin dia miskin. Tapi kalau anaknya begitu masuk, mami I wanna buy that, ya udah beli aja nggak apa-apa. Tapi kalau dia sendiri nggak. Exactly. Jadi kalau misalnya dia makan sisa dari anaknya punya, anaknya nggak habis, it's fine. Karena core-nya adalah buat anaknya. Jadi langkah psikologi itu adalah, langkah dari psikolog itu adalah mengelola rasa. Kalau Di- kalau di dalam ini kan ada nih, ntar di bawahnya kan ada SEP di belakangnya, itu somatic experiencing practitioner. Salah satu teknik Somatic experience practitioner. oke. Somatic experiencing practitioner. Nah di teknik modalities yang aku lakukan namanya somatic experiencing practitioner itu adalah memang treatment khusus untuk trauma. Di dalam situ kita akan Khusus trauma ya. Jadi Yes. ini nggak asal ngomong abis baca buku ya. Oh tidak. Itu aku kan ya baru baca buku Psychology of Money langsung pengen cerita sesuatu. Enggak, kita panggil expertnya. Nah, di dalam somatic experiencing itu kita kelola tuh 5 komponen. Nah, Ini udah masuk teknis nih. ya namanya SIBAM tulisannya. Sensation, S-nya tuh sensation, I-nya tuh image, B-nya tuh behavior, A-nya tuh affect, M-nya itu meaning. Jadi ini yang kita kelola. Jadi Bilang lagi apa aja? sensation, SIBAM tulisannya sensation, nanti ditulis ya di sini ya gitu ya. Sensation, image, behavior, affect, sama meaning. Okay. Sensation tuh ngomongin Ini kan nggak mungkin kita bahas dalam waktu 20 menit ya. Ya, tapi aku kasih Tapi gambaran kayak efeknya itu adalah sensation. Kita ngomong kalau misalnya dia, gue kasih lihat gini. Aduh, mau beli mobil nih. Nafasnya bergeraknya lebih kencang, tensionnya lebih tinggi. Terus kayak harganya 5 juta. Oh iya, harganya 500 juta. 500 juta. Matanya membelalak, pupil dilation. Itu sensation. jadi lo harus mengamati itu. Yes, itu jadi kalau misalnya apa yang dikelola itu tuh SIBAM-nya yang kita observe gitu. Sampai dia bisa ngeliat, oh oke, roti 500.000. Ya, emang ada tensionnya naik. Tapi gue inget deh, it's okay kok untuk nge-reward diri sendiri. And I am worth it to get this. Itu yang kita kelola, itu sensationnya. Image, ada bayangan apa misalnya. Misalnya ketika dia mau beli sesuatu yang harganya 500.000, ada image ayahnya zaman dulu. Cari uang itu susah ya, kamu jangan buang-buang uang ya. Ini yang dimaksud trauma finansial. Betul, jadi ada image-nya. Hasil pengalaman hidup kita. Betul. Jadi nggak ada benar salah ya, karena udah terjadi di belakang. Tampak sudah baca Psychology of Money bab 1. Kita bahas bab 1 tuh rame banget soalnya. WhatsAppan tuh isinya adalah, lu udah baca bab yang ini belum? Lu udah baca bab yang ini belum? Ya, jadi itu yang kita kelola. Jadi sensation, image, behavior, affect, sama meaning. Misalnya contoh behaviornya kayak, Dri ngopi yuk di mana gitu. Itu loh kopi yang 800.000. Tapi di mana ada kopi 800.000? 80.000 kali. Enggak, datanglah ke Belanda.
Ada 800.000 mah ada. Perlu gua Pakai harga-harga euro dia. perlu sebut merek nggak nih, ya kan? Takut. Ada 800.000. Oke. Nah terus Itu kita sih main nggak juga. butuh financial trauma, udah traumatis buat gue. Buat lo kan, buat orang lain yang penghasilannya 500 miliar sebulan, Oke, baik. ya enggak dong. Nah, itulah kenapa menurut aku tuh finance is very personal, financial psychology it's even more personal. Karena nggak cuma ngomongin tentang kondisi keuangan, tapi ngomongin tentang bagaimana aku ngelihat uang, bagaimana aku ngelihat menukar waktuku dengan uang, bagaimana aku ngelihat uang ini bisa berguna untuk kebaikan orang atau uang ini adalah sumber keirian. Wah, itu kan seru Oke. banget. Jadi reaksi setiap orang tuh akan sangat berbeda-beda ya. Yes. Gue tuh paling seneng kalau Audrey udah ngomongin tentang emosi masa lalu, ada dampak panjangnya pada kehidupan kita. Sementara semua orang di ruangan syuting ini pun pasti punya pengalaman masa kecil yang berbeda-beda kan. Betul. Nah, boleh ceritain gak contoh kecil yang bisa bikin kita ngeh tentang si emosi finansial yang terjadi sebagai bagian dari masa kecil kita itu ke dampak jangka panjangnya. Salah satunya biasanya adalah untuk teman-teman bisa ngelihat di rumah, dan siapapun yang menonton di sini coba tepuk tangannya. Oke, audio langsung error. Adalah manuskrip. Salah Oke. satu manuskrip adalah ini dalam keagamaan gue gitu ya. Banyak orang summarize akar segala kejahatan adalah uang. Itu di summarize-nya gitu. Ya. Padahal di ayat Alkitabnya adalah akar segala sesuatu adalah cinta uang. Bukan uangnya yang jadi akar kejahatan, tapi lu cinta lu segitunya, padahal di ajaran Obsesinya. betul gitu, kayak lu kayak gua harus mengumpulkan uang gitu. Misalnya salah satu manuskripnya gitu. Atau the other manuskrip adalah cari uang tuh susah lo, Win. Gak boleh spending. Jadi si manuskrip ini macam-macam banget ya. Banyak banget manuskripnya. Atau misalnya manuskrip yang sering banget aku dengar untuk kalangan-kalangan milenial gitu ya adalah cari uang tuh susah, kamu nggak pernah tahu when it's going to rain. Jadi rain money, jadi kayak dana darurat tapi dananya ada tapi kayak harus semakin banyak. Terus kayak karena gue nggak pernah tahu kapan ada kejadian itu. Jadi manuskrip itu basically apa kayak mantra yang lu bawa terus. Yes. Sadar atau tidak sadar ternyata itu yang sangat menjadi dasar utama dari pengambilan keputusan keuangan kita. Ada lagi manuskrip yang berbeda. Tuhan pasti mencukupkan, kalau butuh pasti ada. Jadi dia gak ada takutnya tuh dah. Gak ada takutnya. Dan ini bukan soal benar atau salah ya. Betul. Is the manuscript you carry. Iya. Oke. Karena kayak bisa jadi nggak manuskrip bahwa Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu yang aku butuhkan, baik itu sekolah anak apa segala macam, tapi dia jadi nggak punya financial planning. It's not always bad. Ya. Karena yang kita lihat adalah buahnya. Akhirnya ada nggak yang ketakutan gitu kan? Terus dia jadi belajar finansial, dia jadi belajar investment, dia jadi belajar jadi mau CFP Jadi atau bahkan apa gitu. manuskrip yang sama buah akhirnya tuh bisa beda-beda. Betul sekali. Oke. Tergantung, apalagi 3, relasi dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Misalnya, contohnya gue punya manuskrip yang kayak gitu, gue punya financial anxiety. Tapi gue bergaul sama lo apalagi yang lo takutin sih? Lu bisa afford kok gitu. Apalagi yang lu takutin? Dana pendidikan anak lu berapa? Nah, terus misalnya di challenge nih, ini kan environment, gue hubungan sama lo gitu kan. Sehingga memang ngobrolin soal uang ini menjadi sangat penting. Yes, tapi tabu banget ya kayaknya ya. Nah itu yang gue mau masuk nih sekarang ya. Ngomongin trauma keuangan itu menakutkan, Yeah. punya manuskrip beda-beda, Yeah. kemudian orang masuk ke dalam relationship. Iya. Jadi pasangan Wow. lagi PDKT, Wow. kemudian menikah, padahal masing-masing bawa cerita finansial waktu dia kecil, Iya. bawa trauma masing-masing dan bawa manuskrip masing-masing. Iya. Gimana caranya? Dan ini pertanyaan sejuta umat yang gue sering gimana jawabnya ya? Kak, gimana caranya ngomongin keuangan sama pasangan? Dalam hati gue cuma tahu cara ngitungnya, gimana cara ngomonginnya, bukankah harusnya kamu yang lebih tahu cara ngomong sama pasanganmu gitu? Kenapa jadi gue yang ngomongin sama pasangan lo gitu kan? I'm not married to your husband, pengen ngomong gitu kan nggak Mohon bisa maaf, ya. satu udah cukup. Sehingga apa kalau dari sisi psikologi yang bisa kita bantu supaya lebih banyak orang itu bisa membuka pintu ngobrol tentang uang ini sama pasangan, dengan catatan semua tuh membawa trauma finansial masing-masing, punya manuskrip masing-masing. Kita ngebuka pintunya gimana caranya? Go for your own couple counseling. I see.
Aku sangat terbuka dan I'm happy to share here gitu ya. Untuk menunjang kehidupan aku dan praktekku, aku punya 3 profesional yang mendampingi aku. Oke. Satu, aku punya psikolog. Dia psikolognya orang Ini di Indonesia. Embolden ya? Bukan. Di Embolden tempat aku praktek. Oh, ini untuk dirimu Buat sendiri. diriku sendiri ada 3 Dia adalah profesional. psikolog yang punya counselor sendiri untuk dirinya. Aku punya psikolog yang psikolognya orang Indonesia, jadi dia tahu basic Karena culture akan betul, sangat berbeda. betul. Oke. Yang kedua, aku punya trauma therapist dengan somatic experiencing. Beliau bukan orang Indonesia, beliau ada di Amerika. Yang ketiga, aku punya couple counselor. Oke. So I have 3 professionals using the tools that I even know untuk ngebantu support aku to function well. Dulu waktu di QM Financial ada jasa financial planningnya, gue bikin financial plan itu dibantu sama planning director di kantor. Sehingga dia third party opinion. Jadi walaupun Buat finansial sendiri. Sama Oke. Iya, buat oke. gue sama suami itu ada financial planner yang ngerjain financial plan keluarga kita. Karena kalau enggak, gue nggak bisa menganalisis secara netral. Exactly. Itu. Itu karena ada pengaruh si psikologinya. Oh, gue penghasilan lebih banyak atau apa atau ntar di tengah-tengah dia kan jadi gini. Tar dulu, lo mau penghasilan sendiri-sendiri apa penghasilan berdua nih? Itu jadi ada third party opinion, betul, ada di dalam situnya juga. Nah, Tapi kan orang sangat reluctant untuk ngomongin uang, ini lagi langsung disuruh marriage counseling. menurut aku salah satu investment yang paling besar selain cek kesehatan pranikah adalah premarital counseling. Oke. Jadi lu kayak udah punya roadmapnya. Kira-kira lu akan berantem karena ini. Kira-kira lu akan masalah karena ini. Aku train as a prepare and reach trainer and also facilitator. Di situ tuh, dan ini adalah alat yang aku pakai juga, tools yang aku pakai juga untuk premarital aku. Jadi dari awal Mbak Wina sudah melihat suamiku gitu ya, udah ngelihat. He's a very particular person. I like him a lot. Nah, itu tuh ada 9 apa namanya? Ada 9 measurement di situ. Dan salah satunya adalah financial. Oke. Dan di situ salah satu toolsnya adalah ada ngelihat how do you see money as a tool. Tool buat apa? Tool untuk stability, jadi ketenangan. Tools untuk status. Tools untuk kenyamanan. Itu beda banget gitu. Keuangan itu ternyata membawa banyak status. Betul. Membawa banyak kondisi ya, precondition. Tunggu sebentar. Kalau kita udah oke, aku butuh ngomong sama marriage counselor. Panjang nih jadi. Mau ngomongin keuangan gak tau mulai dari mana. Ya udah deh kita ketemu marriage counselor. Buka conversation. Sayang kita ketemu marriage counselor itu kan udah susah banget. Biasanya orang mulainya kayak apa? Mulai dari apa yang ada. Itu yang aku bilang kayak oke, gue sebagai psikolog gue akan taruh nih idealnya di sini. Ya udah, mulai dari apa yang bisa. Suami gue nggak mau mbak, atau istri gue nggak mau, atau cewek gue nggak mau. Jadi kita berangkat aja duluan sendiri. Lu jalan aja sendiri gitu. Nah ini ada dinamikanya nih dalam teori family therapy gitu. Family bentuknya itu adalah kayak family, anggaplah kayak gini. Kalau ada salah satu yang berubah jadi begini, dynamicsnya akan berubah. Gitu. Sehingga ya udah diusahakan dari apa yang ada aja dulu gitu. Kalau memang alhamdulillah kalau pasangan lu mau nih sama-sama gitu. Tapi kan banyak yang gak mau. Banyak yang gak mau gitu kan. Nah bagus, gue justru bilang adalah ketika lu premarital, lu ribut dan lu gak jadi kawin, it's good. Buat gue ya. Dan biar value-nya harus sinkron soalnya dari awal. Karena nikah. Dengarkanlah kami, kalau lo menikah dengan orang yang value-nya tidak sama, apalagi value tentang uang, value tentang membangun keluarga, akan sangat menderita sekali gitu. Akan sangat. Tapi kalau itu memang pilihan lo gitu, ya udah silahkan. Tapi tugas tapi aku siap untuk menderita. Yes gitu. Aku siap menderita tapi jangan lama-lama. Nah, bisa jadi kayak gitu kan. Iya kan? Oke, gue mau nemenin lo dari nol misalnya gitu. Konteks dari nol lo tuh apa gitu. Ya. Kita bangun sama-sama atau gue nemenin lo dari nol terus. Dari nol terus. Stay terus di situ. Jadi dari nol terus. Itu konteksnya beda dong. Dan kalau nggak sama value-nya ya nggak akan bisa. Yes, even contohnya kita ngomongin financial psychology dan salah satunya yang di measure juga di dalam measurement pernikahan adalah bagaimana lo ngelihat money. Satu, status. Yang kedua, stability, safety gitu. Kalau yang status, punya duit, dapat ini langsung beli. Karena gue butuh itu untuk status. Sedangkan kalau buat stability, tambah dana darurat. Dana darurat 12 bulan, 24 bulan dong.
Jadi cerita. ngumpulin uang itu kalau dari sisi psikologis bisa untuk status, bisa untuk stabilitas. Banyak ada beberapa. Ada beberapa. Ada beberapa jadi Semakin aku nangkapnya gini, semakin kita mengenali diri sendiri, semakin nggak lebih mudah tapi semakin memperlancar cara kita mengenali relasi sama uang ini ya. betul, karena psikologi adalah 3, relasi dengan diri sendiri, orang lain maupun lingkungan. Oke, sekarang apa hack non finansialnya yang bisa sebelum dia punya keberanian dan berkeputusan aku ketemu konselor atau psikolog deh gitu ya. Apa hack non finansialnya yang bisa dilakukan seseorang untuk dia bisa lebih mengenal dirinya sendiri? Sebelum lu keluar Kayak duit, tips-tips kayak yang journaling yang gitu-gitu tuh? Enggak. Sebelum lu keluar duit, setiap kali mau keluar duit atau ada planning mau keluar duit, duduk aja dulu, rasain. Rasain. Ini nggak pernah gue dengar tipsnya dari siapa-siapa loh. Sebelum mau belanja rasain. Rasain dulu aja. Kayak Karena kalau gue sebelum mau belanja ngitung kan, biasanya ngomongnya gitu kan. Iya. Karena gue dari sisi finansial. Betul. Dari sisi lu sebagai psikolog, rasain. rasain dulu. my God, oke. Mau beli kopi 80.000. Nggak masalah. Bungkus. Mau nggak Win? Bungkus 2. Let's go. Kayak Let's go. kemarin aku ngajak dia ngopi, terus dia memutuskan ngambil 2 kopinya. Iya. Gue nawarin 1, dia beli 2. Iya. Yang lo rasain apa? Iya. Ini nggak ada di Belanda gitu kan? Tuh. Nah itu kan beda dong. Dia beli kopi filter sorenya di tuku, Iya. tapi pakai apa? Kelapa muda. Kelapa muda. Pakai iya. kelapa muda. Ini nggak ada di Belanda. Yang lo rasain waktu itu? Aku mau. Gitu. Bukan aku yang bayar. Tambah lagi. Aku ikhlas kok beliinnya. Aku ikhlas beneran. Nah, Seneng banget lihat. Lu ikhlas mungkin karena lu tahu gue nggak akan begitu terus minggu depan. Iya. Nah itu kan beda. Tapi kalau ini temen yang tiap ketemu dia diajak beli 1 belinya 3, gue merki nih orang nih. Nah gitu itu kan masuk yang kedua tuh, relasi diri sendiri dengan orang lain. Karena kita punya relasi yang mumpung dia lagi di sini, lu mau apa? Betul. Let's do this. Dan Iya. kalau gue lagi ke Belanda, dia pun begitu reaksinya, sehingga ya udah, it's not an issue. Iya. Oke. So rasa ini sangat mempengaruhi Iya. keputusan. Jadi kayak oke, gue mau beli kopi rasanya 160.000 gitu ya. Aduh, kopi 160.000. Gue kopi seduh aja bagaimana itu yang itu ya. Tapi ini ada tim gue juga. Jadi ini nggak ada jawaban benar salah ya? Gak ada. Training 200 juta. Check out. Check out gue. Ya. Walaupun gue tahu nih, ini jujur-jujuran, gue agak susah untuk menahan diri kalau training. Karena konsepnya adalah gue tahu ini akan bermanfaat buat klien-klien gue. Tapi akan menjadi bermasalah ketika suami gue bilang gini, mama mau dateng nih sama keluarga. Waduh, gue mesti check out. Tapi ini suami gue. Di situ terasain tuh. Oke. Mungkin gak nih untuk check out gitu. Jadi rasain aja dulu begitu mau keluar. Atau even planning deh gitu. Kita berdua suka tas. Kita suka ngobrol tentang tas. 20 ya. Bayangin ada image-nya muncul. 20 gue udah bisa beli buku berapa banyak ya. Kita berdua suka tas dan buku. Duh, ada keluar buku baru lagi nih gitu. Kayak check out yang ini gak jadi akhirnya. Ya udah gak apa-apa juga gitu. Jadi ternyata kan definisi murah sama mahal tuh setiap orang dan setiap barang akan beda. Betul. Jadi akan ada yang dia mungkin bawa tas harganya 30 juta tapi untuk naik pesawat terbang dia cari diskon serendah-rendahnya. Apa? 1,5 juta berangkat padahal tasnya dia 30 juta. Ini buat gue itu dari sisi finansial nggak logis banget. Tapi secara perasa psikologis istilahnya nih kalau kata Cegil nih, Cegil tas nih, bags are forever. Airplane is just one flight away. Di sini kita berbeda. Ya. Di sini kita berbeda. Nah, kalau itu ada lagi namanya Mbak, namanya money dial. Oh, oke. Money dial adalah di mana untuk yang satu itu gue akan keluar duit, I don't care. Money dial. Money dial. Ada orang-orang tertentu money dialnya makeup. Seperti yang Anda bisa lihat, saya beda sekali dengan yang ini. Money dial saya tidak di makeup, tapi money dial gue di kenyamanan. Jadi gue akan berani bayar mahal untuk kenyamanan. Sehingga untuk kalau nyaman. disuruh nawarin tiket pesawat, lu mending ngambil business class untuk long haul. Ya. Tas butut gak masalah. Yes. Ya gak butut sih, tapi Yes. tasnya gak harus yang wow banget. Enggak, gue tas 180.000 yang gue pakai naik, nggak masalah. Ya itu aku gak bisa. Oke. Nah, itu beda. Dan ini artinya memang value masing-masing Dan ya. nggak apa-apa. Dan kalau dilihat spending kita mungkin sama. Ya. Jadi dari sisi finansial, isu yang menurut aku sangat penting adalah efek finansialnya nanti apa.
outputnya tadi apa? Karena kalau di QM kan kita nggak mau orang soal siapa yang paling kaya di antara kita, tapi siapa yang keuangannya sehat dan kuat. Jadi rasa mungkin akan beda-beda, money dial-nya beda, money script-nya beda, tapi si outputnya itu jadi sangat penting. Endingnya kita tetap sama-sama punya keuangan yang sehat dan kuat. Aku mau tanya nih sama Audrey, kalau orang pengen kita kasih harapan untuk semangat healing tentang kondisi psikologisnya dia, apa yang akan Audrey kasih tahu sama mereka? Lu kalau pengen cepet kaya, cara paling cepat adalah lu benerin luka-luka finansial lu. Itu cara paling cepat untuk kaya. Terus langsung dah nggak pakai tedeng aling-aling. Sebelum nanti kita closing, ceritain tentang Embolden dulu. Embolden adalah tempat di mana teman-teman yang punya hati untuk mengedukasi dan membantu wanita dan keluarga di Indonesia untuk jadi lebih sehat mental, sehingga juga jadi lebih sehat secara. Ini bisa counseling berarti? Yes, counseling and therapy. Jadi fokus kita adalah di wanita, perempuan, dan keluarga. Kemana kalau orang pengen cari tahu informasi lebih banyak tentang Embolden? Embolden.id. Silakan ke Instagramnya. Instagram ya, Embolden.id. Oke teman-teman, segitu dulu obrolan kita. Jadi ini jangan cuma dengerin, tapi ayo sebarin ke teman-teman kamu, karena ternyata banyak banget yang kita bisa pelajari soal si financial psychology tadi. Saya Ligwina Hananto, Nyonya Rumah. Sampai jumpa lagi di acara berikutnya. Jangan lupa tetap belajar finansial bareng semua. Thank you Audrey. Thank you. Salaman ngapain?